Halo Sobat Seno, semoga Anda sehat ya. Selamat datang dan jumpa lagi di Pintar 5 Menit, program yang diproduce, yang di-create oleh kanal rumah kita. Jika Anda sebagai viewers sudah pernah menonton video sebelumnya mengenai bagaimana membangun database, mengumpulkan nama-nama untuk menjadi pembeli yang potensial atau prospecting. Mungkin Sobat Seno ingat bahwa pernah diulas mengenai cara mendapatkan nama dengan teknik atau metode diagram pohon. Dan pada video selanjutnya dibahas juga mengenai bagaimana menerapkan teknik KLOP. KLOP. Itu adalah dua metode di mana Anda bisa mendapatkan nama-nama untuk menjadi calon pembeli. Apakah Sobat Seno berprofesi sebagai penjual atau pebisnis atau self-employed, mungkin Anda artis, seniman, dan sebagainya. Nah, nama-nama yang sudah Anda kumpulkan tadi melalui diagram pohon atau metode KLOP itu kan sesuatu yang belum disaring. Cukup tulis namanya si Abdul, alamatnya di Tebet, Jakarta Selatan, usianya adalah 24 tahun, dan seterusnya. Ada nomor WA, nomor handphone. Tapi kita tidak pernah tahu, karena belum dilakukan penyaringan atau filtering, apakah Badu atau Abu atau Budi atau Dewi atau Sinta, nama-nama prospek Anda adalah orang-orang yang potensi membeli produk atau jasa yang dijajakan. Kan begitu. Ada satu metode yang kita sebut saja dengan singkatan NIAT, N-I-A-T, untuk melakukan penyaringan dari 100 nama yang Anda peroleh, atau 200 database yang Anda peroleh, atau 1000 nama yang Anda peroleh, tergantung kerajinan Anda kan ya Sobat Seno. Nah, niat ada kepanjangannya. Jadi ketika menyaring itu, N adalah kepanjangan dari needs. Tolong disaring, prospek kita ini punya kebutuhan nggak terhadap produk dan jasa kita. Misalnya, kalau Anda adalah account officer yang bergerak di bidang lending ya, tugas Anda mencari nasabah untuk mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan. Kalau dia butuh dana untuk membeli rumah, butuh dana untuk beli kendaraan bermotor, berarti ada kebutuhan. Atau Anda adalah penjual usaha catering, misalkan prospek Anda adalah orang yang secara rutin mengadakan acara kumpul-kumpul keluarga yang membutuhkan dukungan catering, berarti ada kebutuhan. Itu N, needs. Jadi nama tadi Abdul, ada needs, centreng ya, beri tanda. Tadi kan niat ya. I, income. Punya duit nggak untuk membeli produk atau jasa Anda? Kalau Anda account officers untuk bank, berarti dia mampu membayar nggak angsurannya. Biasanya bank punya rumusan paling nggak maksimum 1/3 dari pendapatan dianggap mampu untuk membayar angsuran. Kalau tadi Anda adalah penjual atau pebisnis catering, mampu nggak pelanggannya membayar segala menu atau kue yang Anda kirimkan atas pesanan dia. Kalau Anda agen asuransi, mampukah prospek Anda membayar premi atau iuran asuransinya secara berkala? Itu juga ada rumusnya, biasanya 10% dari pendapatan dianggap dana yang harus dialokasikan untuk membayar premi asuransi. NIAT ya, niat. Jadi needs sudah dibahas, income atau kemampuan bayar sudah dibahas. Nah, A-nya adalah approachability atau accessibility. Punya pelanggan, punya calon pembeli, bisa dideketin nggak?
Bisa ditemui nggak? Bisa dikontak nggak? Tidak semua orang bisa atas alasan kesibukan misalnya, atau nggak bisa ketemu fisik karena kendala PPKM, atau prospeknya berada di luar negeri. Tapi selalu ada cara kan, lewat jaringan internet. Anda bisa kontak lewat WA, lewat email, lewat telepon dan sebagainya. Atau orangnya sibuk, jadi susah didekati karena harus banyak pintu yang ditembus ya, petinggi misalnya, atau pejabat, atau top eksekutif. Harus lewat sekretaris pribadi, harus lewat corporate secretary dan sebagainya. Jadi kriteria tentang approachability juga merupakan hal penting untuk melakukan filtering. Niat tadi ya, N-nya needs, I-nya income, A-nya approachability, dan terakhir adalah T, timing. Kapan waktu yang tepat untuk menghubungi prospek Anda untuk tawarkan produk atau jasa? Timing itu begini. Kalau Anda dalam marketers atau penjual obat yang bergerak di bidang farmasi ya, mau ketemu dokter, tentu timing yang salah adalah ketika Anda memaksakan diri untuk bertemu dokter itu ketika beliaunya sedang praktek. Biasanya para salesman obat ini menunggu dokter selesai praktek dan barulah dia bertemu dokter. Itu timing. Contoh lain lagi, kalau prospek Anda adalah orang pajak, jangan diganggu dia ketika masa akhir pelaporan pajak, misalnya di akhir bulan Maret. Akhir bulan Maret itu waktu untuk wajib pajak menyetorkan laporan pajaknya, baik perorangan maupun perusahaan. Jangan diganggu. Kalau prospek Anda adalah ibu-ibu, ada jualan catering, jangan diganggu ketika mereka sedang nonton sinetron kisah cinta. Pasti penjualnya kalah. Ibu-ibu lebih suka nonton sinetron dibanding ditawarkan produk. Nah, begitulah Sobat Seno. 100 nama yang Anda punya, Anda filter, Anda saring dengan NIMPAT. Needs, punya kebutuhan atau tidak. I, income, punya duit apa enggak. A, approachability, bisa didekati, bisa dihubungi, bisa dikontak. Dan terakhir T, timing yang tepat untuk menghubunginya. Selamat mencoba, semoga menjadi inspirasi dan keberhasilan Sobat Seno semua. Silakan kalau mau like dan subscribe, itu akan sangat berharga buat kita semua. Terima kasih.